Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanikotul Mafiro dari PAI 6A dari kelompok 14. Yang mana hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makul pendidikan non formal yang bertemakan problematika dan evaluasi pembelajaran bagi pendidikan non formal. Langsung saja, untuk yang pertama, problematika pelaksanaan program pembelajaran PAI di lembaga non formal dan solusinya. Problematika pelaksanaan program pada paket C. Yang pertama ada problematika perencanaan pembelajaran PAI. Di antara problematika yang selama ini menghantui pendidikan Islam adalah minimnya media pembelajaran yang dapat mempengaruhi dalam hal menerapkan metode dalam proses pembelajaran. Karena metode merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kedua, problematika pelaksanaan pembelajaran PAI. Thomas E. Curtis dan Winawi Bidwill dalam buku Omar Hamlik menjelaskan dalam proses pengajaran di sekolah atau kelas, peranan guru lebih spesifik sifatnya dalam pengertian yang sempit, yakni dalam hubungan proses belajar mengajar, dan peran guru adalah sebagai perorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Yang ketiga, ada problematika evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti suatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau suatu kesatuan tertentu. Dari konsep tersebut, ada dua hal yang menjadi karakteristik evaluasi. Pertama, evaluasi merupakan suatu proses atau tindakan. Yang kedua, proses tersebut dilakukan untuk memberi makna atau nilai. Sebagai proses evaluasi terdiri dari dua langkah pokok sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi tentang pencapaian hasil belajar siswa. Yang kedua, pembuatan keputusan tentang hasil belajar siswa berdasarkan informasi yang diperoleh. Walaupun dalam melaksanakan tes sudah diusahakan mengikuti aturan tentang suasana, cara, dan prosedur yang telah ditentukan. Tes mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan itu disebutkan menurut Gilbert Sachs. Yang pertama yaitu ada kala tes. Yang kedua, tes menimbulkan kecemasan sehingga mempengaruhi hasil belajar yang murni. Yang ketiga, tes mengkategorikan siswa secara tetap. Yang keempat, tes tidak mendukung kecermelangan dan daya kreasi siswa. Yang kelima, tes hanya mengukur tingkah laku yang sangat terbatas. Yang selanjutnya itu tentang solusi problematika pelaksanaan program pembelajaran paket C yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Horilatin Nafisah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang solusi problematika pelaksanaan program paket C. Yang pertama, solusi problematika perencanaan pembelajaran PAI. Perencanaan pembelajaran merupakan satu tahapan dalam proses pembelajaran yang sangat bergantung kepada kompetensi keguruan seorang guru. Guru yang baik berusaha sedapat mungkin agar pembelajaran berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu adalah sebelum masuk ke dalam kelas, guru senantiasa membuat perencanaan pembelajaran sebelumnya. Selain guru harus membuat perencanaan pembelajaran seperti silabus, RPP, dan lainnya, yang harus dikuasai adalah mengidentifikasi peserta didik sehingga dapat menentukan metode dan strategi apa yang perlu digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua,
solusi problematika pelaksanaan pembelajaran PAI. Kegiatan belajar mengajar yang berlaku secara efektif dan efisien tersebut selanjutnya terlihat pada susunan kelas dan peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut, yaitu susunan kelas yang menyenangkan, menggembirakan, menggairahkan, perangsang munculnya imajinasi dan kreativitas, motivasi dan etos kerja yang tinggi pada peserta didik. Berkenaan dengan keinginan yang demikian itu, maka seorang guru selain harus menguasai materi yang dipelajari secara mendalam, luas dan komprehensif, juga harus menguasai teknik mengajar yang efektif dan efisien, serta memiliki etos kerja kepribadian yang mengandung timbulnya suasana kelas yang menyenangkan, menggembirakan, menggairahkan, dan merencana munculnya imajinasi dan sebagainya yang telah dijelaskan di atas. Yang ketiga, solusi problematika evaluasi. Pembelajaran sukses apabila evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka agar tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal, setidaknya guru harus mampu melaksanakan penilaian otentik, mengikuti semua kompetensi, sikap, keterampilan, pengetahuan berdasarkan proses dan hasil dan guru. Yang ketiga yaitu solusi problematika evaluasi. Pembelajaran sukses apabila evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru dapat terlaksana sesuai tujuan pembelajaran. Maka agar tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal, setidaknya guru harus mampu melaksanakan penilaian otentik seperti sikap, keterampilan, pengetahuan, dan berdasarkan proses dan hasil. Dan guru memberikan penilaian berdasarkan kreativitas kompetensi. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami, kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.